wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ini Kamis paling nyaring ini pagi, Pak. Oke, sebelum pembelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ada yang ke kelas mungkin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Minggu kemarin Ajis tidak masuk karena sakit jatuh katanya. Oke. Abdul Aziz Hadir Pak. Aziz ada. Ade Arif Hadir Pak. Adrian Wijaya, Hadir Pak. Akbar Jaya, Hadir Pak. Alfian Nur Suwandi, Hadir Pak. Amanda Samara, Saka, Hadir Pak. Yuni Agra. Jadi ada beberapa teman yang tidak masuk. Kita doakan saja semoga minggu depan bisa kembali aktif dalam pembelajaran. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dampak mobilitas sosial. Kita belajar, tujuan pembelajarannya adalah seperti berikut. Yang pertama, menganalisis dampak mobilitas sosial sesuai bahan ajar yang diberikan, minimal satu dampak positif dan satu dampak negatif. Nomor 2, mempraktikkan dan mensimulasikan kegiatan interaksi antar ruang yang menunjukkan saling ketergantungan melalui pembuatan poster dampak mobilitas sosial dengan memanfaatkan aplikasi Canva pada masing-masing gawai. Tapi kali ini kita belajar di ruang komputer, jadi bisa menggunakan komputer nanti. Oke, yang ketiga, keterampilan melaksanakan diskusi dan presentasi. Setelah itu nanti ada presentasi di depan. Bapak akan mengambil secara acak dulu untuk siapa yang maju kali ini, yang akan dikirimkan pada link Google Form. Oke, itu tadi tujuan pembelajarannya. Untuk teknis penilaiannya, oke, kita lanjut masuk ke pengenalannya. Untuk teknis penilaiannya nanti ada penilaian keterampilan, ada penilaian keterampilan dari membuat Canva, membuat poster. Yang kedua ada penilaian presentasi seperti kemarin, dan yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Nanti Bapak sampaikan linknya di Google Form. Oke, lanjut yang pertama, kita kenalan dulu introduction. Oke, simak dan pahami video berikut. Sebelum masuk video ini, Bapak ingin tes konsentrasi kalian. Oke, ada dua buah kamera, dua buah senter. Senter A itu nyala terus, senter B mati nyala. Ini senter A nyala terus ya. Senter B hidup nyala. Mana yang mati duluan? Senter A. Senter A. B. Ulangi lagi ya. Ada dua buah senter. Senter pertama hidup aja. Yang kedua hidup nyala. Mana yang mati duluan? Kan? Sebelum konsentrasi, yang mati duluan adalah dua-duanya. Kenapa? Yang pertama apa? Hidup aja. Yang kedua hidup nyala. Kan ada fokus kan? Tadi bawa bilang apa? Hidup nyala berarti enggak mati, berarti sama mati. Oke. Kecuali Bapak tadi bilang yang pertama hidup mati. Penetapan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat membuat publik tercengang. Jenderal Bintang 2 kelahiran Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan,
49 tahun silam itu adalah perwira tinggi Polri pertama yang terlibat kasus pembunuhan. Verdi Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sejak 16 November 2020. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 ini berpengalaman di bidang reserse. Karirnya melejit sejak ditempatkan sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat pada tahun 2010. Dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya, Tim TV1 melaporkan. Oke, kita maju ke dari pertanyaan pertama. Dari video yang Anda tonton tadi, kasus Verdi Sambo termasuk ke dalam bentuk mobilitas apa? Apa biasanya? Vertikal ke bawah. Kita cek. Oke. Ingat ya, pilihan-pilihan kalian. Oke, yang kedua, jika kasus Verdi Sambo tidak ditangani dengan baik oleh kepolisian karena jabatan beliau tinggi, biasanya Kapolres nggak berani, maka hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor manakah yang sesuai jika kasus beliau tidak ditangani dengan baik? Diskriminasi. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan hukum biasanya diskriminasi. Lihat. Oke, yang terakhir, seseorang melakukan mobilitas sosial apabila, ayo, kira-kira dirasakan harus ada perubahan, terdapat pengawasan yang terlalu ketat, tinggal di lingkungan yang masyarakat homogen. Biru. Ya, dirasa harus ada perubahan. Kita lihat. Kira-kira tadi dapat yang mana? Kalau 0, mobilitas sosial jika dapat menyesuaikan diri. Jika tidak dapat menyesuaikan diri, kecemasan, keretakan hubungan anggota atau ketegangan. Contohnya tadi, gara-gara istri Verdi Sambo, Verdi Sambonya melakukan tindakan pembunuhan, terus dia di penjara, mobilitasnya turun, istrinya mengalami depresi, kecemasan, mudah marah, keretakan, rasa takut, cemas. Itu biasanya dia mengalami mobilitas negatif. Orang yang jatuh kaya terus tiba-tiba miskin, itu biasanya ini mengalami ini, tegang, kecemasan, biasanya gila. Gambar yang menggambarkan dampak negatif mobilitas sosial dari positif sekali. Tengah. Oke, ini gambar apa ini? Orang positif. Berkumpul bersama keluarga. Ini kan yang kedua. Ini keretakan ini. Itu berserangan kayaknya, coba mau berserangan. Yang ini. Positif. Itu cara pemilihan ketua OSIS itu kan. Bener ya? Ini asli. Ini Paki. Ada di sini soalnya ada gemuk dia. Dapat dia tahan. Sudah nomor. Asli di sini sudah pakai sepatu dia. Pertanyaan. Oke, pantunnya sama tapi buat 3 bintang berbintang, selamat, jawaban kamu benar. Oke. Yang terakhir, Ana, seorang sarjana pertanian terbaik di fakultasnya, dengan mudah diterima sebagai karyawan pegawai perusahaan. Coba lanjutkan Nis, dibacakan Nis. Sosial sesuai ilustrasi tersebut adalah Coba kira-kira jawabannya. Apa Bi? Jok. Kuning. Cak bisa. Oke, ini berarti jawaban kalian. Kalau 5 berarti
Oke, lanjutannya, buatlah poster terkait dampak mobilitas sosial pada aplikasi Canva di smartphone. Sekarang digawai. Oke. Jangan lupa diberi nama yang jelas. Karena ini nanti bakal Bapak print dan Bapak tempel di mading, lalu yang misalnya Bapak buat dua, satu tempel di mading, satu Bapak jadikan sebuah buku portofolio. Jadi nanti buku nanti Bapak taruh di perpustakaan. Jadi kalau misalnya ada alumni kalian ternyata kan sudah lulus lihat, oh ternyata ini buku poster buatannya kakak Mimi, atau enggak ternyata Mimi berapa puluh tahun nanti punya anaknya sekolah di sini, oh ini punya bundaku ternyata. Tahu Mimi yang ditegur, kamu lagi ngaku semua. nanti kalian buat poster yang baik. Oke, silahkan dinyalakan komputernya. Oh, nanti. Hasil dari dampak mobilitas sosial. Silakan Rahel maju ke depan. Nyari nih Rahel ya. Beri tepuk tangan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Rahel Datu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tanpa saya tentang dampak mobilitas sosial. Dampak terjadinya mobilitas sosial menjadi pendorong sekaligus mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah lebih baik. Terutama organisasi politik yang kurang mampu membangun organisasi politik yang sehat, membangun organisasi ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak, membangun organisasi profesi agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas. Oke, itu tadi poster Canva yang dibuat oleh Rahel. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Berikutnya dari punyanya Elisa. Dampak negatif timbulnya konflik sosial, mobilitas sosial bisa dikatakan sebagai salah satu perjuangan seseorang atau kelompok sosial untuk dapat mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Adanya persaingan yang ada tidak heran jika biasanya akan berujung dengan sebuah konflik. Berisiko terkena gangguan psikologis. Tidak sedikit orang yang mengalami kegelisahan setelah kehilangan jabatan atau kedudukannya. Hal tersebut tentunya akan mengganggu psikologis, bahkan bisa membahayakan dirinya sendiri akibat stres berkepanjangan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit psikis hingga fisik. Oke, itu tadi pembuatan Canva, poster Canva dari Elisa ke kabel Jai. Beri tepuk tangan. Ini sudah bagus warnanya dan penggunaan tulisannya. Oke, Elisa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Narif. Saya akan menampilkan hasil karya saya. Dapat
Dampak terjadinya mobilitas sosial adalah orang yang tidak mampu dalam menghadapi mobilitas sosial vertikal ke bawah dapat mengalami gangguan psikologis seperti stres, depresi, bahkan gila. Mobilitas dampak positif mobilitas sosial tumbuhnya integrasi sosial perubahan nasional dan positif menjadi lebih cepat menunjukkan motivasi untuk menjadi lebih baik dan maju. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari hasil yang kalian buat itu ada beberapa yang menurut Bapak luar biasa bagus. Dari hasil presentasi yang dibuat, tanpa dibuat ada beberapa yang bagus, bahkan sangat bagus. Semuanya bagus, sudah mencoba. Terutama tadi yang pada perempuan banyak yang banyak menggunakan template-template kampanye yang bagus gitu. Ada beberapa yang polos cuma tulisan doang. Tapi nggak apa-apa, Bapak apresiasi untuk semua hal itu. Kemudian nanti Bapak akan Bapak sudah barusan mengirimkan latihan soal di grup WA, nanti tolong dikerjakan sebagai penilaian keterampilan kalian. Dan Bapak mau hari ini ada satu orang yang memberikan refleksi. Silakan, siapa? Asbi. Hari ini kita belajar apa? Dan kita ngapain aja hari ini? Kesusahannya di mana? Tolong Asbi. Yang kurang nyaring Asbi. Hari ini kita mempelajari dampak mobilitas sosial, seperti dampak negatif dan dampak positif. Terus? Lagi belajar, ada lagi tambahan? Yang merangkum hari ini kita belajar apa? Bisa? Sama mendeskripsikan kerja naskah kita. Oke. Kesusahannya apa? Kesusahannya? Ngedit datanya. Datanya. Oh ya, kata Rahmat, jaringannya susah ngeditnya. Komputernya ngelek-ngelek, jaringannya ngelek-ngelek. Oke, sama seperti yang minggu-minggu kemarin. Setiap kegiatan suaranya, tolong. Setiap kegiatan ada penghargaan, tapi kali ini Bapak memberikan penghargaan angka yang terbaik. Jadi ada dua, punyanya Elisa dan Tri Juliani tadi, lumayan lengkap. Jadi seperti yang kemarin. Udah dari kesembrono. Tri Juliani duluan. Oke, Tri Juliani mendapatkan coklat. Satu lagi Elisa. Tepuk tangan. Topang. Di follow Di follow Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Elisa. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu, nggak apa-apa. Tapi ukurannya kecil ya, ini ya, Tri ya. Hai. Besar segepok lah. Oke. Oke, untuk pembelajaran minggu depan silakan kalian akan mempelajari tentang pluralisme. Itu ada di halaman 99. Kalian akan pelajari pluralitas masyarakat Indonesia. Minggu depan kita akan belajar itu. Tolong fokus ke depan terlebih dahulu. Kegiatannya yang lain. Oke, kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia di minggu depan. Tolong dipelajari. Lalu setelah ini kita pelajaran siapa? Habis. Oke, kita belum ngomongin sholat ya. Oke, silakan. Iya. Setelah ini kita sholat. Oke, untuk itu
Silakan Aden memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Aden memimpin berdoa. Mari kita doa sebelum kita mengakhiri kehidupan pada siang ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Quran agama dimulai. Oke, Bapak akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.